Hey semuanya, welcome back di channel Math with Kak Dian. Di video kali ini, Kak Dian mau lanjutin nih pembahasan tentang aljabar. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk klik subscribe dan juga tanda loncengnya. Dan jika video ini bermanfaat untuk kalian, juga diklik like-nya ya. Terima kasih. Di video sebelumnya, Kadin sudah bahas nih tentang aljabar dan cara pengerjaan operasi penjumlahan dan pengurangannya. Nah, buat kalian yang belum nonton, kalian tinggal klik saja ya link yang ada di kolom deskripsinya, oke? Nah, kali ini kita akan belajar operasi perkalian dan pembagian dalam bentuk aljabar. Yang pertama kita bahas adalah perkalian. Nah, jika pada operasi penjumlahan dan pengurangan bisa dilakukan jika memiliki variabel yang sejenis berbeda dengan operasi perkalian. Dalam aljabar, operasi perkalian bisa dilakukan walaupun variabelnya berbeda. Untuk perkalian variabel yang sama, maka berlaku seperti ini. Nah, biar semakin paham, kita langsung saja ya ke pembahasan soal. Kita mulai terlebih dahulu ke perkalian yang beda variabel. Misalnya ada perkalian aljabar seperti ini. 3A dikali 2B. Nah, walaupun mereka berbeda variabel, dalam perkalian bisa dilakukan ya. Pertama yang kita kalikan terlebih dahulu adalah koefisien atau angkanya, yaitu 3 kali 2. Hasilnya adalah 6. Lalu setelah itu variabelnya A kali B menjadi AB. Maka hasilnya adalah 6AB. Sekali lagi ya, misalnya ada soal aljabar seperti ini. 2A dikali B dikali 5C. Nah, yang pertama kita kalikan dulu angkanya. Di sini 2 kali B ini nilainya 1 ya. Maksudnya ya. 2 kali 1 lalu dikalikan 5. Hasilnya adalah 10. Lalu setelah itu baru variabelnya A kali B kali C menjadi A, B, C. Maka hasilnya adalah 10 A, B, C. Nah, sekarang kita masuk nih ke pengerjaan perkalian yang variabelnya sama. Oke, Kadin hapus dulu. Nah, sebelumnya udah dikasih tahu ya, jika variabelnya sama, maka berlaku seperti ini. Maka berlaku seperti ini. A pangkat N dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambahkan N. Di mana jika variabelnya sama, di sini adalah variabelnya sama-sama A, maka pemangkatannya dijumlahkan. Ini jika variabelnya sama. Oke, kita coba langsung ke pembahasan soal. Misalnya 2A dikalikan 5A. Nah, pertama yang kita kalikan terlebih dahulu adalah angkanya, yaitu 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Nah, lalu variabelnya di sini sama nih, yaitu A. Nah, A di sini adalah artinya pemangkatan 1. Jika pemangkatan 1 itu tidak perlu ditulis, cukup variabelnya saja ya. Nah, di mana artinya pangkat 1 ini kita jumlahkan menjadi A pangkat 2. Gitu ya. Nah, coba sekali lagi, misalnya 3A pangkat 2 dikalikan A. Nah, pertama angkanya dulu kita kalikan, yaitu 3 kali 1. Hasilnya adalah 3. Nah, karena dia variabelnya sama-sama A, maka pemangkatannya kita jumlahin. Di sini 2 ditambah 1, maka menjadi A pangkat 3. 3X pangkat 2 dikalikan X dikalikan 2Y. Nah, yang pertama kita kalikan terlebih dahulu angkanya, yaitu 3 dikalikan 1 dikalikan 2, hasilnya adalah 6. Nah, di sini variabel yang sama itu adalah X. Maka pemangkatannya kita jumlahkan, di mana 2 tambah 1, maka menjadi X pangkat 3. Nah, Y-nya tinggal kita turunkan. Maka hasilnya adalah 6X pangkat 3Y. Nah, dalam perkalian aljabar juga ada nih perkalian dengan dalam kurung. Misalnya seperti ini. 3 dikalikan A plus 5. Nah, ini kan artinya A plus 5 ini kita jumlahkan sebanyak 3 kali. Normalnya seperti ini ya. Nah, maka kita jumlahkan satu-satu. Nah, dalam penjumlahan aljabar variabelnya harus sama kan? Maka A, nah kita ganti warna merah dulu. Maka A ditambah A adalah 3A. Lalu setelah itu 5 ditambah 5 menjadi positif 15.
hasilnya adalah 3A plus 15. Nah, jika kita kerjakan seperti ini kan panjang ya, maka Kadin sarankan gunakanlah perkalian skema. Perkalian skema itu seperti ini. Nah, 3 ini kita kalikan satu-satu dengan yang ada di dalam kurung. Pertama adalah 3 kali A. 3 kali A adalah 3A. Lalu setelah itu 3 kali 5, yaitu hasilnya 15. Hasilnya juga sama kan? Nah, maka jika ada perkalian dalam kurung seperti ini, gunakanlah sistem perkalian skema. Oke, kita coba lagi ya supaya semakin paham. 5 dikalikan X min 2Y. Nah, maka kita kalikan terlebih dahulu 5-nya dengan X, yaitu 5X. Lalu 5 dikalikan dengan min 2Y. Hasilnya adalah min 10Y. Maka hasil dari perkalian aljabarnya adalah 5X min 10Y. Oke, sekali lagi. Misalnya ada soal 2A dikalikan A min 3B. Maka yang pertama 2A kita kalikan dulu nih dengan A. Maka menjadi 2A pangkat 2. Lalu 2A-nya dikalikan dengan min 3B. Maka hasilnya min 6AB. Maka hasil dari perkaliannya adalah 2A pangkat 2 dikurang 6AB. Nah, untuk selanjutnya dalam perkalian aljabar juga ada nih perkalian dalam kurung dengan dalam kurung. Kita langsung masuk aja ke pembahasan soal ya biar paham. Misalnya X plus 1 dikalikan 2X plus 3. Nah, yang pertama kita kalikan dulu dalam kurung yang ada di depan satu-satu dengan yang dalam kurung yang ada di belakang. Pertama kita kalikan X dengan 2X dulu. X dengan 2X dikalikan hasilnya adalah 2X pangkat 2. Lalu X ini kita kalikan juga dengan 3. Maka hasilnya plus 3X. Lalu yang selanjutnya setelah X sudah dikalikan semua dengan dalam kurung yang di belakang, maka tinggal satunya. 1 kita kalikan dengan 2X yaitu plus 2X. Maka 1 dikalikan juga dengan 3, hasilnya adalah 3. Nah, setelah kita lakukan perkalian skema, kita lihat di dalam penjumlahan aljabarnya. Apakah ada aljabar yang bisa kita lakukan operasi penjumlahan ataupun pengurangannya? Oh, ternyata ada yang bisa dijumlah, yaitu di sini. 3X plus 2X. Maka tinggal kita kerjakan. 2X pangkat 2 kita turunkan, 3X plus 2X adalah menjadi plus 5X, dan plus 3-nya diturunkan. Maka hasil dari perkaliannya adalah 2X pangkat 2 plus 5X plus 3. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara pengerjaan operasi pembagian. Jika di operasi perkalian, untuk variabel yang sama, pemangkatannya dijumlah. Maka di operasi pembagian, pemangkatannya dikurangi. Nah, supaya semakin paham, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal. Supaya kalian lebih mudah memahaminya, untuk pembagian Kadin tulisnya ke bawah ya, seperti pecahan. Nah, untuk soal pembahasan yang pertama, itu adalah 25A pangkat 3B pangkat 2 dibagi 5A pangkat 2B. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kelompokkanlah dulu masing-masing dengan yang sejenis. Nah, yang pertama kita kelompokkan dulu yang angkanya atau koefisiennya. 25 dibagi 5. Lalu kita kelompokkan variabel A. A pangkat 3 dibagi A pangkat 2. Lalu yang terakhir B pangkat 2 dibagi B. Lalu kita kerjakan satu-satu. Yang pertama 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Dan lalu yang kedua variabel A. A pangkat 3 dibagi A pangkat 2. Nah, sebelumnya sudah Kadin jelaskan dalam pembagian aljabar, jika variabelnya sama pemangkatannya dikurangi. Maka di sini karena dia sama-sama variabel A, pangkat 3 dikurangi 2, hasilnya adalah 1. Nah, karena pangkat 1 tidak perlu dituliskan, jadi cukup kita tulis A. Lalu kita lihat variabel yang B, dia sama-sama variabelnya B, maka pemangkatannya tinggal dikurangi saja, yaitu 2 dikurang, ini artinya 1 ya. 2 dikurang 1 adalah 1, maka hasilnya B pangkat 1 yang cukup kita tulis adalah B. Maka hasilnya adalah 5AB. Oke, kita lanjut. 15A pangkat 2B dibagi 3AB pangkat 2. Nah, kita kelompokkan dulu ya. 15 dibagi 3, lalu A pangkat 2 dibagi A, lalu B dibagi B pangkat 2.
Nah, yang pertama 15 dibagi 3 adalah 5. Lalu A pangkat 2 dibagi A artinya 2 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah A. Nah, untuk yang ini, makanya inilah kenapa Kak Din taruh menjadi pecahan. Perhatikan ya, di sini B pangkat 1 artinya kan. Nah, 1 dikurangi 2 itu kan hasilnya negatif. Nah, jika pangkat yang hasilnya negatif, maka kita letakkannya di bawah. Ya, kita letakkan di bawah supaya dia pangkatnya menjadi positif. Jadi 1 dikurang 2 kan min 1 ya. Tapi tetap kita tulis D pangkat 1. Gitu ya. Jadi pemangkatan yang negatif itu kita letakkan di bawah supaya dia menjadi positif. Gitu ya. Maka hasilnya adalah 5A per B. Oke, kita masuk ke pembahasan soal yang terakhir. Soalnya adalah 15 X pangkat 3Y pangkat 5 dibagi 20 X pangkat 5 Y pangkat 2 Z. Kita kelompokkan dulu. Yang pertama 15 dibagi 20. Lalu yang kedua X pangkat 3 dibagi X pangkat 5. Yang ketiga Y pangkat 5 dibagi Y pangkat 2. Nah, yang terakhir kita perhatikan dulu. Yang terakhir adalah Z. Nah, di atasnya kan tidak ada Z, maka kita tulis 1 per Z. Oke. Nah, yang kita kerjakan pertama adalah 15 dibagi 20. 15 dibagi 20 kan hasilnya tidak bulat ya. Maka kita kayak seperti penyederhanaan pecahan. Sama-sama dibagi 5. Maka kalau dibagi 5, dia menjadi 3 per 4. Nah, lalu yang X. X pangkat 3 dibagi X pangkat 5. Nah, ini kan hasilnya min ya, karena 3 dikurang 5. Maka kita letakkannya di bawah. Hasilnya menjadi X pangkat 2. Lalu, Y-nya, Y pangkat 5 dibagi Y pangkat 2. Artinya, 5 dikurang 2. Hasilnya 3. Positif ya. Maka kita letakkannya di atas, yaitu Y pangkat 3. Nah, 1 per Z-nya, itu tidak ada pembagian, hanya tinggal kita tulis saja Z-nya di bawah. Satunya kan satunya tidak perlu kita tulis di atas ya. Maka hasil pembagiannya adalah 3Y pangkat 3 per 4X pangkat 2 Z. Jangan lupa ya untuk klik subscribe dan like untuk video ini. Oke?